Kita udah bikin perhitungan 200 triliun itu bisa muter sampai 1.133 triliun. Selama kira-kira? Perhitungan kita dalam 2 tahun. Saya setuju Bank Indonesia harus punya KPI yang benar. Yang jelas. Iya, kalau nggak dia enak-enak aja pasang suku bunga tinggi sanak jidat di bawah menggap-menggap duit kering, nggak beredar. Iya dong. Purbaya naik terus tiba-tiba ada duit 200 triliun bisa dikucurin ke bawah. Lah ya kemarin kemana aja gitu kan. Bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti ini yang duit cashnya ada di belakang kasur gitu kan ya. Tiba-tiba keluar program redenominasi BENIX. Tujuannya menghilangkan 3 nol di belakang itu. Kalau duit lu nolnya masih kebanyakan nggak berlaku. Lu harus bawa ke bank. Ditukar. Ketahuan dong. Lu duit lu dari mana nih? Lu cuci duit apa lu korupsi apa gimana nih? To the point aja. Pemerintah akhirnya mengesahkan atau memutuskan APBN baru dan dengan menteri baru. Pak Prabowo akhirnya mengganti Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Banyak antusiasme dari masyarakat maupun pasar nih. Nah, kita akan mengupas lebih dalam apa sebetulnya dampaknya kira-kira positif atau negatif. Kali ini akan dibahas tuntas dengan To The Point aja. Bersama saya Lukman Hanafi. Dan saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita Mas Beni Batara Tumpal, Huta Barat. Oke, dari investor, BENIX Investor Group ya? Yes. Oke, apa kabar? Sehat, Mas sehat, Beni, sehat ya? Bang Lukman. Oke, semangat ya. Semangat dong. Oke, tadi APBN akhirnya disahkan 3.800 sekian lah, gitu, nggak hafal detailnya. Kira-kira optimis nggak di 2026 nanti tuh? Oh, saya sangat-sangat optimis. Saya sangat optimis, saya sangat yakin GDP kita bakal di atas 5%. Kalau di atas 6% belum tentu, tapi di atas 5% saya yakin in this coming years. Semua indikator pun positif. Oke. Jadi mengarah ke sana. Jadi kalau kita, bahkan saya punya teori gini, hari ini kan IHSG cuma 8.000 ya. Oke. Saya yakin IHSG bakal segera ke 10.000. Oke. Paling telat dalam jangka waktu 3 tahun lah. Oh. Paling telat. Pasti itu, pasti akan tercapai. Dan kalau inflasinya di 2,5% 2026? Nah, itu pertanyaan, itu another story. Oke. Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi biasanya inflasi ikut naik. Ikut naik, Iya, jadi itu another possibility yang kita juga takutkan kalau seandainya pemerintah tidak wise dalam spending akan terjadi hyperinflation. Ada kemungkinan nggak ke arah sana? Jawabannya iya dan tidak. Oke. Tergantung bagaimana pendulum ini ditarik nih. Ketika dia tarik, apakah ekonomi overheating atau enggak. Tapi posisi hari ini kita masih di bawah 2,5%. Jadi inflasi kita itu sekitar 2,2%. BI itu sebetulnya masih punya spare itu sampai 4%. Itu overheat. Oke. Kalau masuk ke 3%, itu zona kuning. Oke. Jadi sejujurnya per hari ini posisi kita ya masih di bawah zona aman, sangat-sangat aman gitu. Yang menurut saya kalau terlalu lama bermain di zona aman, ada namanya segitiga moneter. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar juga ya. Bapak-bapak udah pernah dengar juga. Penonton juga ada. Penonton ada yang dulu. Penonton. Biar nggak terlalu tegang. Iya, bener. Jadi ada segitiga triangle moneter itu suku bunga, pertumbuhan ekonomi, sama inflasi. Oke. Mana yang kita mau naikin? Kalau kita mau naikin suku bunga, kita naikin. Berarti orang makin mahal kredit di bank. Oke. Nggak bisa bisnis, nggak bisa buka cabang, nggak bisa hire lapangan kerja toh. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berkurang. Tapi kompensasinya inflasi juga rendah. Oke, sekarang goal kita mau apa? Kalau kita lihat Purbaya, sepertinya pro growth. Berarti yang di tengah dia akan main. Pertumbuhan ekonomi dinaikin. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, suku bunga ya harus turun dong. Oke. Bisa jadi engine buat dia growth. Konsekuensinya ya inflasi pasti akan naik. Nah, tinggal dilihat stretch-nya. Seberapa besar kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi ini sehingga ya inflasi ini masih berada di bawah zona aman. Kalau menurut saya pribadi, pemerintah harus ambil keputusan mengorbankan inflasi. Inflasi harus direlakan let go, naik karena kita masih ada spare. Posisi kita di bawah 2,5% itu dengan cara apa ya? Nurunin suku bunga. Tinggal masalahnya Bank Indonesia bisa koordinasi atau enggak. Masalahnya Gubernur Bank Sentral bukan karyawan Prabowo kan. Dia independen. Tapi kita melihat ada harapan, Bang. Oke. Ada harapan bukan artinya cawe-cawe ya. Tapi kita udah monitoring sistem permainan cantik dari tahun lalu. Ada 3 akademisi dari Universitas Jawa Barat menggugat undang-undang LPS. Mungkin orang-orang nggak pada tahu ya. Ini permainan cantik nih. Undang-undang LPS digugat. Pintu masuknya karena LPS itu
penggajiannya masih ngemis-ngemis ke Menteri Keuangan. Oke. Aneh, katanya lembaga independen. Oke. KPK aja nggak ngemis-ngemis, OJK nggak ngemis-ngemis, Bank Indonesia cetak duit senek jidat juga nggak ngemis-ngemis. Tinggal ngobrol, minta langsung sama DPR ngobrol tau ya. Ya. LPS katanya independen, tapi kok masih ngemis-ngemis. Nah itu kan diuji material. Udah dari tahun 2023 bahkan. Tapi akhirnya MK setuju. Oke, kita revisi undang-undang ini. P2SK, jadi undang-undang tentang sektor keuangan. Sebetulnya di dalam undang-undang itu, Bang, itu masih ada lagi bukan cuma LPS. Ada tentang Bank Indonesia, ada tentang OJK, jadi banyak tuh. Nah, ketika ini masuk menang dari MK kan kirim dong ke DPR, DPR lu rubah undang-undangnya nih. Iya. Soalnya udah di judicial review mereka menang. Oke. Nah, DPR lihat ini sebagai kesempatan. Kok cuma LPS doang yang kita utak-atik nih? Bisa nggak kita geser? Kemungkinan BI sama OJK juga digeser. Oke. Ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini belum. permainan Ini cantik, menarik nih. ini menarik ini. Ini menarik, barang baru nih. Ini menarik. Maksudnya nih. diperlakukan sama dengan LPS. Kalau LPS kan cuma buat pintu masuk, buat ngutak-ngatik itu kan. Oke. Kan sekali, masa cuma ganti satu pasal Ya, soal penggajian. oke. Boros dong uang Oke. negara kan. Oke. Sekalian aja meetingnya kita rubah yuk. Dan saya setuju. Jadi kan kalau Bank Indonesia itu tugasnya ada jaga moneter lah, inflasi lah, nilai tukar rupiah. Menurut saya gampang banget KPI-nya. The Fed itu punya KPI itu maximum employment. Artinya bukan cuma ngatur level suku bunga naik turun, no. Tapi lo harus lihat di dunia nyata orang itu terjadi nggak penciptaan lapangan kerja. Kan itu penting. Oh, itu KPI mereka ya? Itu KPI mereka loh. Di sini enggak ya? Enggak. Jadi mereka enak-enak aja santai-santai di Menara Gading. Gua butuh duit, gua tinggal cetak gitu kan. Menentukan Konsekuensinya sendiri juga lagi nggak, ya? Iya, menentukan sendiri lagi. Jadi, dan kalau mereka nggak achieve KPI, ini ngeri. Siapa yang ngasih skor? Kan independen. Siapa yang bisa bilang dia nilainya 90, kita aja kuliah aja ada IPK. Ada, ya betul. Kok mereka nggak ada? Nggak ada. Dan nggak bisa dipecat juga. Kan jadi aneh. Pertanggungjawabannya gimana? Ini jadi negara dalam negara. Oke. Jadi memang banyak orang bilang kalau yang ikut meeting sama yang tahu Komisi 11 sebenarnya, Iya, cawe-cawe bocorannya pun nggak semua media tahu Iya. RUU perubahan P2SK yang baru. Tapi kita udah lihat ya itu akan dimasukin KPI baru, Bank Indonesia itu wajib terlibat dalam penciptaan lapangan kerja. Akibatnya mau nggak mau dia dipaksa berpikir supaya pro growth. Penciptaan lapangan kerja, orang kan harus buka pabrik, buka cabang, beli mesin baru, suku bunga harus inline dengan visi misi pemerintah. Kalau nggak bakal pernah inline. Even di Amerika aja kan Donald Trump berulang kali, Jerome Powell gue pecat lu nih. Ini bodoh banget lu. Ekonomi megap-megap ini, kok lu nggak mau turunin suku bunga gitu kan. Tapi gaya cewek-ceweknya Donald Trump kan gaya preman. Yang dia lakukan, dia mau penjarakan salah satu dewan gubernur The Fed, namanya Lisa Cook. Buat gertak si Jerome Powell nih, gue penjarain nih si Lisa Cook nih. Ujung-ujungnya Jerome Powell turunin suku bunga. Nah di Indonesia masa harus pakai cara begitu? Walaupun kita lihat di belakang layar ya, kan kemarin ada kasus yayasan ya mirip Bank Indonesia terlibat dengan kasus korupsi sampai sekarang kok nggak ada pejabat di Bank Indonesia yang masuk penjara. DPR semua ya? Masih DPR semua nih, masih DPR semua. Tapi ini kan kode keras juga. Kode keras bahwa bisa jadi apa ya bilangnya, tarik menarik politik. Kalau lu nggak pro growth, kalau lu nggak pro pemerintah, lu siap-siap lu juga ikut masuk ke dalam. Gitu. Jadi Cuma sudah di setting itu kayaknya. ya ini kan kita sebagai investor kita harus memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Sayangnya saya setuju. Sayangnya saya setuju. Saya setuju Bank Indonesia harus punya KPI yang benar. Yang jelas. Iya, kalau enggak dia enak-enak aja pasang suku bunga tinggi senak jidat, di bawah menggap-menggap duit kering, nggak beredar. Iya dong. Purbaya naik terus tiba-tiba ada duit 200 triliun bisa dikucurin ke bawah. Lah ya kemarin kemana aja gitu kan. Wah bercanda nih kan. Lucu-lucuan tapi nggak lucu, Sri Mulat. Jadi nggak lucu loh gitu. Seru lah. Bang, kalau dari sisi Abang sebagai pebisnis juga investor gitu, sisi untungnya apa dengan ada yang KPI untuk BI ini? Kalau dari untuk BI-nya setuju lah kita biar dia nggak ungkang-ungkang mereka gitu. Tapi kalau di sisi bisnis pelaku usaha gitu. Ya dari sisi bisnis ya kita maunya Bank Indonesia ini benar-benar turun. Lihat selama ini kan di mereka itu kayak Menara Gading. Teman-teman kita banyak lah di Bank Indonesia yang jadi pejabat juga banyak gitu. Gue lihat gila nih orang nggak pernah mikir apa di bawah orang ini megap-megap gitu ya. Kartu kredit pun unlimited, tinggal gesek. Wah enak banget gitu loh. Dan
ya betul-betul menikmati fasilitas yang luar biasa gitu loh. Kita bakal beberapa kali ketemu pejabat Bank Indonesia, itu bukan di Indonesia, di Eropa. Gua kaget, gua ke Paris, gila, berapa lu nginep? Ya sebulan sekitar 300 juta. Itu duit siapa gitu kan? Ya duit lu pastinya dong. Tapi kan nggak kelihatan, orang dia bisa ngeprint sendiri. Cuman maksudnya adalah bukannya gua nggak setuju, gua setuju pejabat Indonesia itu digaji tinggi. Itu gua sangat setuju. Supaya mereka susah disogok. Itu setuju. Kita kayak di Singapura kalau perlu gaji Perdana Menteri itu ya miliaran. Betul. Kenapa enggak kalau memang bisa bawa negara kita tambah maju toh. Iya. Nah, yang jadi konsiderasi paling penting sih ya, tapi ini saya bukan orang politik. Jadi pendapat saya kalau ya dari sudut pandang investor kita pro kalau Bank Sentral Indonesia wajib berpikir keras tentang penciptaan lapangan kerja. Artinya dia harus berpikir keras gimana cara undang investor asing. Artinya dia harus berpikir keras gimana caranya kondisi investasi kita kondusif. Dia harus punya KPI itu, bukan cuma naik turun suku bunga. Anak-anak juga bisa. Oh, inflasi lagi overheat nih. Tiba-tiba semua harga barang tinggi, duit tarik masuk. Oke, naikin suku bunga, orang rebutan deposito, duit nggak beredar. Semua orang juga bisa gitu kan kalau begitu. Tapi faktanya kan Indonesia berulang kali krisis ekonomi. Jadi ngapain aja mereka? Tapi kenapa dulu tidak sebelum ada Pak Purbaya nyaman-nyaman aja tuh dengan posisi Bank Indonesia yang seperti sekarang? Ya kalau menurut saya memang di mana-mana paling nyaman status quo. Yang penting kan gaji datang terus, jabatan ada terus. Kan kalau kita lihat juga nggak logis juga, udah gonta-ganti presiden yang jadi gubernur Bank Indonesia ya dia lagi. Atau zaman dulu Menteri Keuangan Sri Mulat lagi. Siapapun presidennya Sri Mulat terus, padahal nggak lucu gitu kan. Tapi dia terus gitu loh. Jadinya nggak ada inovasi, dan ini yang saya sayangkan kayak di Bank Indonesia ini powerful banget, tapi miskin inovasi. Contoh, kayak sistem pembayaran gitu ya. Kita seneng lah ada QRIS segala macam. Tapi kan itu idenya dari market. Yang menciptakan dulu teman-teman di Gojek. Teman-teman yang punya ide bikin OVO, GoPay, payment pakai QRIS, baru kemudian regulator konsolidasi. Seolah-olah ini program nasional. Kan ada kebutuhan, desakan Betul. market kan. Desakan market. Tapi inovatif. Tapi bukan dari dia idenya. Harusnya kan dia yang punya ide itu. Digitalisasi sistem pembayaran gitu loh. Itu KPI Bank Indonesia loh. Kok bukan dari dia gitu loh. Aneh. Sekarang udah mengevolusi lagi pembayaran pakai tap. Kayak Apple Pay atau Google Pay gitu kan. Dan kita kenapa Bank Indonesia harus pikir itu? Karena dia itu harus memikirkan menghentikan peredaran uang kartal. Itu sumbernya korupsi. Sekarang orang susah korupsi kalau semua harus transfer bank ya kali, nyogok orang. Nomor rekeningnya berapa? Kan jadi susah kan? Harusnya dia pro. Gimana caranya supaya arus uang-uang fisik ini berkurang. Tapi kan mereka nggak miskin inovasi karena udah nyaman dengan Menara Gading itu. Mereka nggak terlalu nyaman, mereka nggak lihat ke bawah realitanya gimana gitu. Korupsi ini udah menghancurkan kita begitu rupa. Nah, tapi juga bukan artinya nggak ada bahaya juga, Pak. Jadi kita udah lihat RUU yang baru soal sektor keuangan itu ada kemungkinan Gubernur Bank Indonesia ini bisa dipecat atas rekomendasi DPR. Kalau mereka nggak achieve KPI itu. Nah, apakah ini hal yang bagus atau tidak? Wah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan nih. Kan selama ini nggak diawasin kan? Kekuasaan ke DPR nih pindah. Lobby-lobby jadi di Komisi 11. Jadi demo nanti ke sana semua nih. Oke, lanjut. Ya, tapi itu menarik. Ini diskursusnya ya. Ini kita bukan politisi sekali lagi. Investor tuh berpikir, kenapa harus DPR ya? Kenapa? Tapi kalau yang kayaknya kok kurang percaya. Ya, kalau gitu siapa? Nah, ya makanya. Pertanyaannya. Memang sistemnya begitu kan? Apa Menteri Keuangan? Kan aneh. Kok eksekutif turun ke mengawasi gubernur? Apa gubernur karyawannya Purbaya? Kan enggak juga. Jadi siapa dong? Oke, akhirnya kita sempat berpikir mungkin kita harus masukin BPK. Konsorsium. Jadi ada DPR, ada BPK, ada DPD, unsur senator. Bertiga bersama-sama menentukan BI ini udah on the right track atau enggak, performance-nya bagus, pengawasannya semua dia lakukan. Tapi kan kembali lagi Indonesia, makin banyak yang ngawasin, makin banyak mulut dikasih makan. Makin banyak lobby-lobby, meeting-meeting gak jelas kan gitu kan, jadi bingung nih. Terus gimana yang bener nih? Ya itulah. Kalau menurutnya akhirnya kita pilih yang paling hemat aja lah. Kalau udah yang paling hemat berarti ya udah minimal DPR. Minimal DPR. Yang itu yang paling hemat. Saling
kontrol ya. Saling kontrol. Jadi oligarki pun kalau mau nyogok-nyogok juga Harus ini dulu lah, ya, muter-muter dulu. muter-muter lah gitu kan. Wah nggak bisa warna merah, masuk hijau, masuk kuning, masuk biru gitu kan. Jangan terlalu gampang ya. Iya, iya, agak berat lah. Nah, kalau OJK gimana, Bang? OJK ini yang organisasi yang kita paling kecewa dari sudut pandang investor. Oke. Jadi begitu banyak kok, misalkan contoh emiten di TBK, di Bursa Efek yang lolos padahal perusahaannya nggak jelas. Cuma dalam hitungan hari tiba-tiba sahamnya langsung gocap atau langsung suspend. Dan itu banyak banget gitu. Ini aneh banget gitu. Padahal beberapa bisnis itu yang kita bisa kasat mata, aduh ini mah bisnis nggak jelas gitu. Perusahaan merugi dan pasti indefinitely merugi terus. Ya. Banyak perusahaan yang nggak jelas gitu kok dibiarkan. Itu pertama. Yang kedua, kita ngomong soal pinjol. Ya, Ada yang ilegal lah, ada yang legal lah, tapi sama aja. Semuanya ada logo OJK. Semua ada OJK. Iya, tapi semuanya juga merugikan gitu loh, berbahaya juga gitu kan. Terus apa gunanya lo ada logo OJK, banyak kredit yang nyangkut, contoh kemarin tuh ada peristiwa Tanihub. Terus ada lagi Iviseri. Ya, Iviseri. Terus ini kan yang gede-gede, yang Iya. kecil-kecil banyak. Gitu. Orang udah taruh duit peer-to-peer lending, nyangkut nggak balik duitnya. Terus apa gunanya ada logo OJK? Lu tanggung jawab nggak? Ya. Loh, pertanyaan gini, orang kalau ngasih logo halal sembarangan tiba-tiba di makanannya ada babi, harusnya bertanggung jawab nggak orang yang ngasih logo halal? Ya. Atau ada yang keracunan, padahal ada logo BPOM, kan harusnya bertanggung jawab dong. Betul. Nah hal yang sama juga di sini dong. Orang udah ngasih duit nih ke perusahaan-perusahaan fintech misalkan ya, tiba-tiba kolaps atau kabur kemarin tuh ada yang ke Dubai. Pertanggungjawabannya gimana? Pengawasannya di mana gitu loh? Oh itu udah nggak jelas lah itulah, nggak jelas banget lah. Jadi menurut saya memang betul itu betul-betul harus dirombak total ini yang namanya OJK ini. Menurut saya menyengsarakan. Jadi apa ada gunanya itu logo itu? Trusted gitu by OJK. Sama seperti kalau LPS, kalau menurut saya masih ada gunanya nih. Bukan gua buzzer si Purbaya ya. Udah ganti kan Agito ya. Agito. Iya, tapi maksud gua itu minimal ada kerjanya. Iya. Maksud gua kalau banknya bangkrut, ya kita Tugasnya dapat, dia. kita ada asuransi, jaminan gitu Iya. ya. Ya memang kerjanya juga nggak sulit sih kalau LPS kan. Tapi kalau OJK memang dituntut lu kerja lebih sulit, lebih keras, lebih hardcore. Faktanya enggak. Masih banyak orang pinjol-pinjol ilegal bertaburan tuh, terus apa gunanya ada pengawas keuangan? Kira-kira kalau mau ditambah KPI untuk OJK apa, Bang? Kalau menurut saya bukan ditambah KPI sih. Udah terbukti gagal. Oh. Oke. Udah terbukti gagal. Jadi nggak usah ditambah. Nggak usah ditambah, bubarin aja selesai. Terus mungkin yang kita perkuat yang lain gitu loh. Atau balikin fungsinya ke Bank Indonesia misalkan. Supaya Yang dia bisa seperti ngawasin dulu. seperti dulu. Tapi Bank Indonesia yang sudah di setting sedemikian rupa sehingga yang ada saling kontrol tadi, gitu ya? Betul. Jadi dia bisa kembali menjadi all powerful bodies, Oke. tapi bukan artinya tanpa tanggung jawab. Mereka tetap harus ada, ya kan itu duit rakyat juga untuk ujung-ujungnya, walaupun dia cetak duit ya. Ngerasain inflasi kan kita semua. Betul. Ya harus ada pertanggungjawaban ke situ dan harus ada yang ngawasin sih. Kenapa Itu nggak aneh. misalnya sekalian ikut didorong di situ aja Bang? Yang sekarang kan lagi dibikin rancangan undang-undangnya kan untuk ke BI itu kan ada KPI dan sebagainya. Rombak aja sekalian kalau kata Bang tadi OJK nih. Enggak ini. Iya, Dibalikin. ya. Ya kan dibalikin harus pakai undang-undang kan paling tidak. Iya betul, Gitu. setuju kita. Memang ya saya sih pengennya itu segera dirubah lah di sana. Karena ya lagi-lagi ya kita kan pengen lingkungan investor ini makin bagus. Kalau enggak orang gimana? Makanya kalau kita lihat ini aneh, pertumbuhan investor di ISG misalkan. Hari ini belum ada nyampe 20 juta. Bursa udah sekian berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Tapi kalau ngomongin misalkan kripto, investasi yang nggak jelas, yang absurd gitu, beli koin out of the blue, tinggal coding-coding keluar koin. Investornya sekarang di Indonesia udah lebih dari 30 juta orang. Hanya dalam hitungan mungkin nggak ada 11-12 tahun. Iya. Kan aneh. Berarti kan rakyat nggak percaya dengan platform investasi yang dipersiapkan pemerintah itu. Oke. Malah percaya sama alat investasi yang absurd itu. Koin-koin aneh, NFT lah, koin-koin micin, tapi malah jumlahnya lebih gede. Berarti kalah, kalau dalam konsep bisnis, ini kalah persaingan. Berarti ada yang nggak bener di sini, sehingga orang nggak ada trust. Nah, persis itu. Nggak ada trust loh, ini bahaya. Kepercayaan ya berarti ya? Iya, dan ini bahaya, kenapa bahaya banget? Kalau makin banyak rakyat Indonesia taruh duitnya di koin-koin micin, investasi-investasi, bener kan sebenarnya investasi bodong loh. Iya. Terus duitnya kabur lah, mungkin pergi ke Kamboja lah, mungkin pergi ke Rusia. Itu artinya rupiah kita kan hilang. Iya. Duit kita ditarik gitu loh. Iya. Ih, ngeri banget. Dibandingkan duit kita taruh ke perusahaan lokal yang bonafit, yang kompeten. Kita berkontribusi dalam pembangunan negara. Perusahaan TBK lokal kita banyak yang bagus. Perbankan banyak yang bagus gitu loh.
Kenapa nggak taruh di situ? Ya karena nggak ada trust. Iya. Akibatnya taruh di perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan, bahkan koin-koin nggak jelas gitu loh. So ini aneh dan akibatnya harta kekayaan kita ini kan masa depan ya. Duit mereka bisa pakai buat beli KPR, ambil rumah, kredit motor, kredit mobil, membangun perekonomian nasional. Betul. Tapi sekarang nggak, duitnya pergi ke Rusia, duitnya pergi ke Kamboja. Kok kita tutup mata? Iya. Aneh. Karena nyaman-nyaman tadi ya. Iya nyaman, nyaman, betul. Tapi gini Bang, andai kan ini skenario ya, andai kan Pak Purbaya dengan segala manuvernya yang selama ini kan dilihat, misalnya Bang Benik ya, investor cukup baik, jika kita melihat juga wah ini perlu didukung juga lah sementara untuk. Nah sementara kalau BI-nya tetap begini gimana Bang? Memang BI ini harus direformasi otak ini memang. Bank Indonesia harus direformasi gitu loh, betul-betul dia itu harusnya inline. Tapi kita udah lihat dia udah sempat mencuri start tuh. Iya. Dia turunin suku bunga sebelum The Fed turun kan. Iya. Karena mungkin dia Inline tadi ya iya, kuncinya ya? Bukan. Oke. Kursinya nyaman, gawat juga nih kalau ganti orang nih. Nggak enak gitu loh. Karena kursinya lagi nyaman nih. Lagi Jadi nyaman. mereka ambil posisi lebih awal lah di depan. Ya bagus lah. Sebanding masuk penjara kan gitu kan. Jadi ya dia ambil posisi yang bagus. Tapi bukan artinya itu cuma di Indonesia, enggak. Di The Fed di Amerika juga sama Donald ya. Trump pakai metode yang sama. Bener. Gue kriminalisasi lu. Bener. Karena lu artinya nggak pro rakyat. Iya. Kan gue yang presiden, bukan lu yang dipilih rakyat. Oke. Iya. Tapi anehnya kayak Indonesia misalkan, kita suka mengeluh harga barang-barang nggak terjangkau apa segala macam. Itu kan yang pegang keran itu sebetulnya bukan di pemerintah doang. Ada kerannya itu di Bank Indonesia. Nah itu. Dia yang mengatur kering atau tidak uang di bawah. Tapi aneh nggak? Sampai detik ini nggak ada kasus dibakar. Yang dibakar apa? Gedung DPR. Yang dijarah rumah anggota parlemen. Kantor polisi gitu. Tapi kan mereka lakukan itu karena mereka merasa perekonomian sulit. Iya. Iya. Dia nggak pikir yang pegang kebijakan makro kita itu Bank Sentral. Ongkang kaki aja ya. Bakar. Padahal dia yang pegang keran. Kan aneh. Iya. Tapi dia yang paling nyaman hidupnya. Padahal dia juga yang bertanggung jawab. Nah itu. Di luar negeri nggak begitu ceritanya. Mungkin di sini juga banyak yang nggak paham tentang ini. Nah, Iya, ini- akibatnya yang di demo anggota DPR ya. Iya. yang kelihatan Bang. Karena yang kelihatan. Satu yang kelihatan, dua yang sering berhadapan. Betul. Iya kan? Orang-orang BI mana berhadapan sama para mereka-mereka yang kemarin Mahasiswa. turun ke jalan. Iya kan? Iya. Jatuhnya yang dihajar, yang di depannya dihajar. Iya. Kan gitu. Padahal kalau orang-orang yang demo itu ngerti, misalkan yang ngomong nilai tukar rupiah melemah segala macam, yang pegang cadangan devisa kita siapa? Nilai tukar rupiah kita siapa? Bank Indonesia. Yang menentukan bunga kredit naik, kecil, murah, mahal, Bank Indonesia. Tapi mereka nyaman sekali hidupnya, nggak pernah di demo Betul. sedikit pun. Kan ada yang salah. Berarti benar-benar hidup tanpa pertanggungjawaban itu enak banget. Coba lu kerja di perusahaan, nggak ada capai KPI. KPI, pecat. Iya dong. Iya bener. Ini nggak bisa, aneh banget gitu loh. Aneh banget negara di dalam negara ini. Bener-bener Bikin- harus iya. reformasi total. Bikin podcast aja harus target views ya. Iya. Iya kan? Iya, Mana iya. ada hidup tanpa KPI kan? Iya, Ya, susah juga. Makanya menarik Bang yang kita lihat Purbaya, kebijakan pertama yang dia lakukan pertama kali jadi menteri ya, bukan ganti mobil mewah bahan baru gitu ya. Yang dia lakukan adalah pindahin duit 200 triliun itu dari bank sentral Nah, ke bank-bank himbara gitu loh. sekarang 200 triliun. Nah, Ini menarik nih. Menarik nih. Kira-kira sudah ada bocoran nggak? Apa yang tuh? Dari dirut-dirut Bank Himbara. Pusing. Mau diapain apa? Pusing mereka. Mereka pusing. Mereka pusing banget. Kita udah bikin kalkulasinya Ya. DPK Ada- mereka berapa. Sudah ada kajiannya nih? Kita kaji karena kita investor, kita harus tahu sama mana yang bakal naik, bakal turun kan. Karena nggak semua perlakuannya itu sama. Kan himbara itu yang terima ada yang 50, 50, 50, 50, BRI, 50, 55, BNI, Mandiri 555, BTN itu 25, Bank Syariah itu 10 kayaknya. Cuma 10. Jadi nggak semuanya itu sama. Oke. Karena tergantung juga mereka itu punya DPK itu berapa banyak hari ini posisinya. Mereka punya cost of fund itu berapa. Nah, mereka kan juga bayar bunga. Ini pinter nih Purbaya nih. Dia taruh bunga ke situ kan dia bayar bunga. Nah, itu makanya ini yang baru mau kutanyain ini kan. Dia ini kasih duit kucur itu kan. Nah, harapannya biar bertarung dengan bunga. Kalau olah kerja, olah gitu. kata-katanya Pak Purbaya kan nanti bunga bisa turun ada padahal aslinya begitu masuk udah minta 4%, Pak. Ya negara ya. Iya kan? Negara. Ya, Negara negara kan. 4%. Artinya nggak mungkin dong bank ini kalau mengucurkan bunganya di bawah 4%, orang harus bayar aja 4% kan gitu. Ini sebenarnya kan makanya jadi mumet kali ya para banker-banker sekarang ya.
Jadi mau tidak mau kan harus berpikir kan, mungkin selama ini juga enak-enak mungkin dilanya Pak Purbaya ya. Lo enak banget gaji gede tuh, barangkali akhirnya dikasih tuh gitu. Ya, tapi kan kita punya data juga. Oke. Jadi contoh kayak Bank BRI, dia average bunganya itu hampir 13%. Oke. Gede untungnya, karena dia main di mikro. Ya, mikro. Iya kan? Ya. Tapi beberapa bank yang kecil kayak Bank Mandiri itu sebetulnya cuma range-nya 8% sampai 9%. Oke. Sebenarnya pun masih untung Iya, bayar bunga 4% ke sana. Jadi ada selisih net interest Iya, margin nih. iya. Ya sekitar 4%, mereka masih oke. Jadi kalau dibilang itu menguntungkan atau enggak buat mereka tergantung lagi banknya seperti apa. Beberapa bank itu mungkin merasa berat karena mereka pun udah maksimal nih penyaluran dana nih misalkan. Banyak juga bank-bank yang sebetulnya juga males. Karena lebih seneng kalau ada duit, lu deposito ya tempat gue ya. Gue deposito lagi tempat lain nih. Banyak lah. Paling gampang SBN lah, sukuk lah, atau bahkan nabung lagi di Bank Indonesia kan rese banget. Ini direktur-direktur Himbara gaji miliaran gitu kan. Tapi kerjanya nggak pakai otak gitu. Gue juga bisa kalau cuma mindahin gitu. Ini makanya sekarang dikunci dengan ini dana on call. Betul. Makanya Deposit jadi on call. pusing kan nggak bisa redeposit Artinya lagi. apa nih Bang? On call itu berarti gimana? Coba dijelaskan. Jadi ada time deposit. Time deposit itu kalau kita beli deposito, kontrak kita 3 tahun, berarti 3 tahun kita nggak bisa narik. Terima aja bunganya 4%, 4%, Dikunci 4% ya berarti setiap ya. tahun dikunci. Kalau on call, kita taruh duitnya kapanpun kita bisa tarik. Begitu. Jadi kalau dibilang nanti mengganggu dana darurat, karena dulu Sri Mulat lakukan itu supaya negara kalau dalam kondisi darurat ada dana cadangan di bank sentral. Kata siapa? Ini juga bisa karena on call gitu. Karena Aneh on call. tuh, itu profesor aneh tuh. Ini mungkin kalau nggak dikasih kode on call bisa jadi ya duit masuk yang dapat 50 T. Deposit lagi. Ya, mungkin itu ya. Bisa. Ini dicegah di depan gitu barangkali ya. Tapi memang udah dilarang sih. Jadi begitu bos-bos Himbara terima 50 T, mereka dilarang beli obligasi negara. Itu sudah ada ketentuannya ya? Iya, udah ada ketentuannya. Memang wajib dikucurin ke bawah. Dan memang saya setuju harus dikasih KPI 4%. Karena kalau enggak dia ngaco. Masa 0% nih? Nanti ngaco aja ngasih kredit. Iya dong. Aneh banget gitu. Terlalu enak ya? Terlalu enak, gampang banget. Jadi mereka harus tetap kasih profit ke negara. Dan memang masih ada selisih margin kok. Beberapa bank itu memang ya bunganya double digit. Iya, berarti masuk akal lah ya. Iya, sejauh ini Himbara juga Targetnya masih masuk akal lah dari pemerintah. Oh, sangat-sangat masuk akal sih. Kita lihat ada satu bank yang paling diuntungkan dengan penempatan dana itu karena memang butuh dana untuk dikucurkan. Iya, yang menarik gini, ada beberapa bank itu cost of fund-nya itu 3,5%, 3,6%. Jadi biaya modal mereka itu kan. Nah tiba-tiba dikasih 4% nih. Berarti kan jadi naik nih biaya cost of fund mereka. Harus muter otak lebih tinggi lagi. Tapi kalau bank-bank yang cost of fund-nya hari ini di atas 4%, 4,3%, 4,5% dikasih itu ya happy. Gitu. Jadi seru, ini seru nih. Benar-benar kita lihat direksi bank kita akhirnya harus bekerja keras. Ini akan kelihatan sampai berapa bulan ke depan? Kita udah bikin perhitungan 200 triliun itu bisa muter sampai 1.133 triliun. Selama kira-kira? Perhitungan kita dalam 2 tahun. Jadi 2 tahun. economic effect yang ke bawah itu 1.133 triliun. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau orang market bisa lihat, oh berarti kalau nanti ekonomi crash, ya sekitar tahun 2026, 2027 itu udah harus siap-siap exit nih. Overheat ekonomi nih. Tinggal dihitung overheat sebanyak apa. Kalau perputaran 1.133 triliun, government spending 3.800 triliun. Berarti kan hampir 30% lah nilai perputaran duit. Iya kan. Itu apakah cukup buat bikin ekonomi kita overheat atau tidak? Gitu. Ya at that time mungkin keputusan ini dipanggil, tarik dananya. Kan on call. Jadi nggak overheat ekonomi di bawah. Gitu sih. Itu bisa salah satu hal yang bisa dilakukan. Terus tadi ada lever. Ingat segitiga moneter, suku bunga, pertumbuhan ekonomi sama inflasi. Kan kita takut inflasi ini overheat. Nah ini menurut gue pinternya si Prabowo nih. Ini jujur nih. Gimana? Inflasi yang bikin rejim jatuh, biasanya kan inflasi yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Makanan, sembako, energi. Kebutuhan gas, BBM gitu kan. Nah, yang dilakukan Prabowo kan programnya swasembada pangan. Harapannya nanti bisa nekan harga pangan. Oh, berarti kita untung nih. Kalau ekonomi overheat, harga rumah naik terus, orang nggak bakal demo. Tapi kalau harga beras naik terus, minyak goreng naik terus, orang mungkin demo. Iya, betul. Iya kan? Kalau harga sepatu naik terus, orang nggak demo. Betul. Jadi dia udah tahan di depan. Terus yang kedua, deal. Ini very good deal nih, strategik. Tanda tangan sama Donald Trump.
perang tarif. Kita merasa kita rugi 19%, padahal enggak, kita untung. Kita bisa impor barang-barang dari Amerika 0%. Paling banyak apa? Kacang kedelai, gandum. Gandum jadi tepung terigu jadi bakmi, makanan favorit rakyat Indonesia. Mie gorengan, mie rebus. Bahkan makan tempe goreng pinggir jalan juga kita impor kacang kedelai gitu kan. Iya, artinya bahan baku rakyat yang hobinya bukan makan daging sapi ya, hobinya makan nasi, suasembada pangan, hobinya makan tahu goreng, tempe goreng, most likely bahan bakunya kan kacang kedelai sama tepung terigu. Betul. Harganya udah ditekan nih. Jadi rakyat ini kalem, nggak akan banyak ya demo-demo itu karena inflasinya jadi tertekan di situ. Mungkin kita nggak sadar semua makanan yang kita makan di sini di bawah terminal stasiun Gondang Dia mayoritas barang impor. Kita makan ketoprak. Kecapnya aja dari kacang kedelai, dari Amerika itu kacang kedelai gitu ya. Kita makan martabak orange di bawah, tepung terigu, impor kita dari Ukraina. Nggak ada yang nggak ada impor. Dipikirnya dari petani kita ya, padahal beli dari Amerika ya. Betul. Bahkan nanti kalau orang hobi ngerokok, tembakau kita impor bro. Jadi kalau seandainya itu semua dibuka jadi 0%, ya artinya kan biaya jadi makin rendah. Makanya pinter sih menurut gua sih. Jadi di sisi lain dia mau bikin supaya ekonomi growth, biar inflasi nggak ikut naik, dia udah teken. Apa sih yang penting? Oh bukan harga TV atau handphone tambahan-tambahan, enggak. Tapi sembako ini dia tahan semua. Termasuk kayak program-program minyak goreng, kebun-kebun sawit, mau dikuasai negara segala macam. Oh berarti strateginya penguasaan bahan baku pangan ini. Memang goalnya ke sana. Karena kalau itu ditekan nggak ada negara yang jatuh. Gitu. Jadi kebutuhan pertamanya pangan itu yang pangan dikendalikan. Karena itu selalu menjadi pangan dan energi. Iya, kebutuhan pokok kan jadinya sehari-harinya orang makan itu melulu kan. Betul. Tapi kalau harga baju naik ini mah biasa. Orang biasa aja, nggak ada masalah. Makanya kayak demo-demo kemarin itu kita udah lihat bakal gagal. Nggak karena dukungannya itu nggak meluas gitu loh. Mungkin ya di kalangan elit aja seneng-seneng nih, wah benar ganti presiden. Nggak bisa. Karena itu nggak dirasakan oleh mayoritas rakyat. Boleh ngobrol sedikit nggak soal MBG misalkan? Boleh, MBG 300 triliun ya? Iya. Ini posisi gue udah jelas ini dari 2 tahun yang lalu. Bahkan sebelum si Prabowo menang. Dia kan udah bikin manifestonya sendiri. Betul. Paradoks Indonesia ya. Saya jujur ya, kalau gue pun yang jadi gubernur atau kepala daerah atau presiden, hal yang pertama saya lakukan adalah kasih telur gratis, kasih susu gratis. Supaya masa depan kita itu menang. Ini yang dilakukan Jepang juga pertama kali selesai Perang Dunia II. Porak-poranda, rakyatnya stunting, kurang gizi di mana-mana, ya dia kasih makan gratis. Negara Eropa pun masih lakukan itu sampai sekarang. Korea Selatan juga lakukan itu. Nah, kenapa saya pro banget? Jadi saya tuh mungkin 2 atau 3 tahun lalu ke Bengkulu Utara. Saya pernah sharing nih. Ke Bengkulu Utara, kita sempat survei mau investasi di situ. Hotel yang paling bagus itu kualitas kamarnya kayak kamar mandi Pertamina SPBU mungkin 10 tahun yang lalu. Itulah hotel terbagus gitu. Jadi kayak tidur di WC ya. Bener-bener nggak bener lah, ada kecoa segala macam. Bengkulu Utara tuh sedih banget. Rumah sakit terdekat itu jaraknya 7 jam. Jadi ngeri banget. 7 jam untuk ukuran Bengkulu mah jauh bener ya. Jauh banget gitu. Iya, kalau di sini 7 jam mungkin karena macet dari sono kan. Karena jauh dari sana, iya, kan? nggak setiap kabupaten ada rumah sakit. Jadi mereka mau ke rumah sakit aja harus ke ibu kota provinsi. Jadi nggak nyaman lah, nggak enak lah. Tapi yang paling miris waktu itu kita survei karena lapar, tengah jalan kita makan di warung makan, pesan ayam goreng. Itu ada ibu-ibu bawa satu anaknya ditarik, satu anaknya digendong gitu. Pesan ayam goreng. Ditanya mau beli apa? Saya minta paha bawah aja gitu loh. Karena harganya paling murah gitu kan, paha bawah. Makan sini apa dibungkus? Ditanya sama si mbak-mboknya itu kan. Dibungkus aja Pak, kata dia. Ya dibungkus aja Mbak. Soalnya saya buat makan lagi di rumah. Masih ada lagi anaknya satu di rumah. Jadi satu paha ayam nanti dibagi 4 orang. Terus di situ gue kaget gitu, sedih banget ya Indonesia ya. Ini tahun 2021 atau 2022. Masih ada satu paha ayam dibagi sama 4 manusia di satu rumah di Bengkulu Utara gitu loh. Sedih banget gitu gue liatnya. Itu gue kaget banget. Gak lama kan gue mau kejar akhirnya, mau kasih duit buat beli susu lah sama anaknya. Pas lagi jalan-jalan itu gue denger,
anaknya, mama, dia bilang, kan waktu itu mau pemilu itu masih 2024 ya, masih 2024. Nanti kalau pemilu pilih Prabroro ya, kata dia gitu. Namanya anak-anak ya, Prabroro. Kenapa pilih Prabroro? Karena nanti kalau pilih Prabroro, saya bisa makan siang, kata dia gitu. Oke. Ini true story nih. Padahal 2021 kan belum nongol program itu kan. Tapi rupanya di bawah itu orang-orang Udah bergerak ini kita ngomong dunia nyata ya. Kita kan gak tinggal di Menara Gading. Iya. Orang-orang di dunia nyata itu udah ada harapan gitu loh. Di situ gue tau pasti menang ini. Prabowo pasti menang ini. Gue pas denger itu sedih banget gitu loh. Masih ada orang di Indonesia ini yang nggak tahu apa itu sarapan. Karena itu privilege. Buat mereka makan itu sehari sekali. Jadi sebuah kemewahan bisa makan siang. Ini gue denger ini sedih banget. Gak ikut di sini ya. Ada karyawan kita yang ikut gue nemenin perjalanan itu. Gila inilah Indonesia gitu loh. Yang kita lihat di sini ini privilege. Bisa minum air pakai gula, ini privilege. Ada orang yang masih nggak tahu ada sarapan. Sarapan itu apa? Sarapan itu makanan yang kita makan di pagi hari. Oh, dia taunya makan itu cuma sehari sekali. Itulah makan. Padahal 2021 udah lebih dari 50 tahun kita merdeka ya. Iya. Ya kan? Gila. Sedih juga ya begitu ketemu langsung begitu ya. Sedih banget. Sedih banget. Ya gue nggak tahu ya gimana mereka bisa tahu ya, mungkin propaganda atau apa lagi gue juga nggak tahu. Tapi itu adalah true story yang gue lihat dengan mata kepala gue. Ini 1 tahun sebelum pemilu nih bahkan. Iya. 2023 berarti kira-kira ya. Iya mungkin kira-kira itu lah 2023 ya. Jadi masih baru banget itu. Iya. Masih Bengkulu kan juga bukan daerah yang sangat jauh dari mana ya kan, masih Tapi Bengkulu itu yang konsisten kepala daerahnya masuk penjara itu mereka tuh. itu yang konsisten. Jadi gubernurnya masuk penjara, ganti sama wakil gubernur. Masuk penjara juga, ganti PLT. Masuk juga gitu. Sekarang masuk lagi gubernur, kayaknya bentar lagi masuk juga. Jadi konsistensi itu ada. Masuk penjara adalah hobi pejabat di Bengkulu. Jadi nggak heran rakyatnya miskin. Konsistensinya luar biasa tuh. Jadi ya itulah Indonesia. Di sana memang udah kesepakatan siapapun yang duduk kursi itu pokoknya kalau belum masuk sana berarti bukan juara. Berarti bukan juara. Nggak keren ya. Jangan. Tapi ini salah satu yang saya sering dengar dari Bang Benik juga. Musuh kita itu kan koruptor ya. Yang kemarin kan sempat teman-teman yang anak-anak muda influencer kan tuntutannya juga tidak terlalu banyak ke situ gitu. Kalau Bang Benik kan koruptor. Koruptor ini kan gimana caranya untuk ada yang unik tuh, gimana caranya kita bisa mengecilkan hukum berat koruptor, malah hukuman mati malah ya. Sempat diusulkan. Kalau Terus saya itu usulkan itu. Pembatasan transaksi cash di Cash, bawah 10 juta ya. Iya, di atas 10 Di juta atas 10 wajib juta harus pakai transfer. non cash ya. Nah, yang menarik itu Redenominasi. Nah, itu gimana untuk Hebat ya? Baca tulisan gua Martin ya. Ini lucu. Gini loh, pemotongan nilai nominal uang, tapi untuk tujuannya sebenarnya untuk membuat koruptor ini kapok gitu. Betul. Supaya narik duitnya masuk gimana? pulang kampung. Jadi ini berangkat dari pertemuan gua ini dengan salah unik satu ini. anggota parlemen. Bendahara salah satu partai besar di Republik Kazakhstan ya katakan ya. Kaya banget. Oh, bukan di Republik Konoha, bukan ya? Bukan Republik Konoha. Republik Kazakhstan ini. Terus. Ini gue diundang datang. Oke. Masuk ke rumahnya. Kan kayak gue kan diundang ke perumahan gitu. Iya. Masuk ke perumahan gue tanya, oh ini perumahannya bagus ya, banyak ininya gitu. Tengah-tengahnya ada kebun binatang gitu. Bagus ya. Gue tanya satpamnya, Pak, rumah Pak ini mana? Ini rumahnya. Oh bukan, maksud saya mau ketemu rumah Pak ini, di mana rumah? Ini rumahnya. Maksud Bapak, ini rumahnya. Satu perumahan itu, rumah manapun yang lu tunjuk, itu rumah dia. Jadi gila, gede banget. Orangnya mungkin tahu marah kali ya. Tapi gue kaget. Ada kebun binatang, burung merak jalan-jalan di sana. Waduh, buset kaya banget lah. Anggota parlemen. Dan gue tahu, dia banyak perusahaan, banyak usaha-usahanya di daerah-daerah gitu. Gajinya karyawan itu cash. Kan jadi pertanyaan, karena kan gue ngobrol-ngobrol juga, tiap bulan nanti kita harus pergi ke tempat bapak, bawa karung. Jadi bawa karung, lu bayangin kalau dia punya 60 perusahaan, 60 karung dia harus datang gitu kan, bagi-bagi bayar cash. Di situ kan ada indikator bahwa kenapa sih dia harus pakai cash,
berarti kan mungkin ada masalah dengan sistem perbankan nasional gitu kan ya. Atau jangan-jangan memang duit cash itu disimpan di balik tempat tidur. Iya. Kan gitu. Bunker. Gue positive thinking aja gitu kan ya. Tapi indikasi positive thinkingnya adalah bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti ini, yang duit cashnya ada di belakang kasur gitu kan ya. Tiba-tiba keluar program redenominasi Benix. Tujuannya menghilangkan 3 nol di belakang itu. Kalau duit lu nolnya masih kebanyakan, nggak berlaku. Lu harus bawa ke bank. Ditukar. Ketahuan dong. Lu duit lu dari mana nih? Lu cuci duit apa lu korupsi apa gimana nih? Kan iya dong. Pusing dong orang-orang kayak begini. Iya. Ya, tapi kan kita baik. Ya udah lu bawa aja ke bank, tuker duit lama yang nolnya kebanyakan dengan duit baru yang nolnya dikit, tapi di korting ya. Gitu, di korting 70% misalkan. Dibanding nggak berlaku? Iya. Iya dong. Nah, negara untung nggak? Negara untung. Kalau menurut estimasi aja ada duit 3.000 triliun hasil korupsi. Let's say balik 50%. Negara dapat 1.500 triliun. Wih, lumayan banget. Hampir setengah APBN cuy. Bahkan kemarin kita waktu wawancara Pak Said Didu, ada 7.000 triliun yang tidak masuk sistem. Ini kita lagi ini dari ada di bawah tempat tidur nih. Iya, judi online dari narkoba gitu-gitu. Iya. Itu gila loh kalau memang 7.000 triliun. Kan seru kan? Iya. Kalau bisa pulang kampung gitu loh. Tapi saya yakin Iya. kalau itu bisa diwujudkan, saya yakin banyak duit yang pulang kampung dibandingkan tax amnesty. Dibandingkan tax amnesty. Tax amnesty pun udah terbukti gagal, orang juga nggak mau. Tapi kalau ini duitnya tiba-tiba hangus, nggak bernilai 100.000, tidak mau. mau nggak mau lu bawa, pasti. Prabowo lu dapet duit gratis nih dari gua tuh, menarik tuh. Nah ini gue senang kenapa? Karena kita ngomongin soal sistem jadinya. Jadi tuntutan kita ke parlemen, ke negara, policy kan, policy. Dibandingkan yang bikin sama anak-anak influencer itu turunkan Saroni, apalah Saroni gitu lah. Turunkan Eko Patrio gitu kan. Gaji DPR, aduh itu kan kecil banget gitu. Itu orang per orang. Tapi dari Cahroni kemarin udah dibagi-bagi tuh di kotak. Oh ya, dibagi-bagi. Kebagian nggak? Nggak kebagian, belum sampai sono udah bubar. Udah habis ya. Itu bagian kecil dari sebuah sistem yang mesti dibereskan betul. kan. Kan kita harus lihat mereka itu cuma orang per orang. Kalau kalian punya teman-teman di anggota DPR pun pasti tahu anggota DPR itu cuma karyawan. Cuman tools. Kalau orang nggak suka sama ketuanya diganti PAW selesai lu. Iya. Tapi kan redenominasi ini kan sempat muncul juga beberapa tahun lalu. Betul. Tapi kok kayaknya hilang lagi gitu Bang. Waktu itu memang momennya nggak pas karena takut supaya inflasi. Karena bisa jadi misalkan harga barang kita bilang 37.000 gitu kan. Kalau nolnya dihilangin, bulatin aja jadi 40 gitu. Ya jadi naik dong. Iya kan pembulatan. Kalau zaman dulu ya mungkin begitu. Tapi zaman sekarang banyak orang bayar pakai QRIS. Bisa nggak bikin 37.500 setelah redenominasi? Bisa, 37,5. Cekling, selesai. Nggak perlu bawa pecahan lagi, gocap 50. Kalau zaman dulu memang orang bakal pembulatan ke atas lah. 37.500 dia bikin 38 biar gampang kan. Sekarang nggak perlu. Jadi contoh kayak beli misalkan, kita sebut merek lah. Kita makan burger lah di Amerika. Harganya pasti nggak bulat. $4,17. Jadi ada sen. Ada masalah? Nggak ada masalah. Kita pun bisa bikin yang sama gitu loh. Harga barang misalkan tadi 37.500 jadi 37,5 bayar. Selesai. Jadi itu betul-betul ada yang bilang bakal terjadi inflasi atau enggak, menurut saya enggak. Malah keuntungan kita adalah orang jadi makin susah korupsi. Udah jelas makin susah korupsi. Orang mulai bertanya-tanya, lu bawa duit cash kemana? Gue punya cerita bagus nih, zaman dulu di Belanda mau kuliah. Supaya beli kan duit nggak banyak ya, jadi cari laptop pun gue pergi ke website barang bekas. Ada namanya Marketplaats di sana, marketplaats.com. Di sini mungkin kayak OLX lah, toko barang bekas online. Gue akhirnya beli di situ. Oh cari laptop nih ada yang murah, masih bagus. Harganya diskon 70%. Bawalah duit mungkin sekitar 300 euro lah zaman itu. Transaksi di stasiun. Pas gue mau bayar, yang gue mau bayarin takut. Hah, kenapa bayarnya cash? Saya nggak berani. Takut dia. Karena dikira ini transaksi uang apa ini? Uang haram apa gua habis nodong di mana, apa jual ganja kah? Takut. Jadi lu bayangin, orang di sana takut, gua mau bayar 300 euro. Takut. Karena udah mentalitasnya tidak bisa cash. Nggak bisa gitu loh. Aneh. Even mau beli barang ke supermarket di sana, ada namanya Hoogvliet di sini mungkin setara kayak mungkin market range market.
gue mau bayar 50 euro atau 100, ditolak sama mereka. Nggak berani mereka. Literally nggak berani. Apa ini gitu loh. Lu mau cuci duit kah? Lu hasil tindak kejahatan kah gitu loh. Se-aware itu mereka. Nah kita nggak ada ke sana, kita aneh, konyol banget gitu. Gue ke beberapa pasar di daerah di NTT, orang beli sapi harga 45 juta di pasar basah pakai cash. Gila apaan ini gitu kan. Yang bener aja, pasti nggak bayar pajak ini orang, yakin gue. Kan gitu kan. Iya. Negara jadi rugi. Iya. Negara yang dirugikan. Karena gitu. nggak masuk sistem keuangan negara. Nggak kan? masuk ke sistem keuangan negara, negara yang dirugikan. Nggak terdeteksi. Betul. Padahal dia pasti bawa sapi itu ke pasar pakai truk, pakai fasilitas negara, menikmati aspal yang mulus itu, menikmati pelabuhan, kapal pelni yang harganya didiskon, tapi dia nggak bayar pajak. Jadi banyak juragan-juragan sapi omzet miliaran nggak ada bayar pajak. Aneh, ya nggak bisa terdeteksi karena duitnya duit di luar sistem keuangan gitu. Aneh. Betul. Tapi kalau mereka sudah dengar mau ada kebijakan itu kan ini orang-orang yang punya akses gitu ya. Nanti tiba-tiba wah saya belikan dulu nih emas, belikan dulu mata uang dolar Amerika, dolar Singapura gitu gimana? Oh gampang. Gimana? Lakukan pembatasan. Pembelian. Iya. 1 bulan masa penukaran. Heeh. 1 bulan Antam tahan barang, nggak ada masalah. Emas nilainya nggak busuk, nggak bekarat. Kan kita 1 pintu nih emas kita nih di Antam. Tutup keran, nggak usah jual. Tahan aja, ada masalah nggak. Orang nggak makan emas juga nggak ada masalah. Tahan itu 1 bulan. Transaksi foreign currency dibatasin kecuali buat bisnis PT. Orang ekspor impor batu bara atau orang ekspor impor barang dan jasa, jelas. Tapi tiba-tiba Benix kucuk-kucuk nggak pernah transaksi ke Singapura, kalau tiba-tiba 7 juta dolar dia kirim atau belanja duit, itu kan kedeteksi loh. By the way kita mau beli foreign currency aja, bank itu lapor ke bank sentral. Betul. Tiap minggu mereka kasih laporan. Kita Berapa jual ya? dolar berapa, kita jual dolar Singapura berapa, jual euro berapa. Jadi bisa dideteksi itu. Itu nggak ada, itu super simple lah. Simple ya? Iya, langsung tutup keran, selesai. Money changer langsung ditutup dulu, selesai. Berarti kalau itu perlu kita dorong dong nih Redominasi. Iya. Kita hitung minimal kalau kata si Said Didu berapa? 7.000. 7.000. Kalau kita 3.000 lah. 3.000 ya? Iya, 3.000 triliun itu bisa balik ke negara. Tapi ya harus ada cashback juga ya buat koruptor. Lu rela gak koruptor dapat cashback 30%? Tapi dibanding enggak loh, gue pikirannya itu aja sih, dibanding Daripada enggak. nggak dapat duit. Iya, pemerintah dapat duit, ya bisa dibilang kita melegalkan tindak kejahatan, ya apa bedanya sama teks amnesti yang kemarin sebenarnya. Ya, Kan sekarang sebenarnya udah sampai kampung-kampung juga kan QRIS udah masuk. udah masuk gitu. Iya. sudah. Iya. Jadi mungkin bisa pelan-pelan kalau kita dorong untuk mencegah itu kan paling tidak ditarik dulu duduknya itu. Betul, Iya kan? harus pulang Yang di kampung bawah itu. bantal di Nah, itu dia. bunker-bunker itu Itu. harus dikeluarin dulu ya. Iya. Atau kita buat tidak berlaku. Kita buat tidak berlaku. Kan ngeri kan. Gawat gue udah. Gawat udah satu nyewa mobil. ruangan. Iya, karena paling tidak kan gambarannya gini. Mungkin tidak semuanya ya. Kita disclaimer nggak semuanya lah. Tapi contoh Iya. aja kemarin ketika Roni kan, itu kan begitu rumahnya di ini ternyata ada duit itu loh. Mungkin yang modal beli gitu di Indonesia juga Banyak gitu loh. Nah, banyak di Jakarta makanya. Selatan. Tuh. Apa lemari besi segede ruangan ini isinya duit semua, banyak. tuh. Ada yang khusus nyewa rumah untuk Taruh duit. Taruh Iya. duit. Di Singapura ada apartemen. nah tuh kan. Ya kan bener tuh Di dikurangin Jakarta nolnya Selatan ada pusing juga. tuh ntar tuh. Iya, pusing pasti. Iya, sementara yang lain mau ngeliat duitnya susah, pantesan duitnya disimpan di sana. Makanya kering di bawah ya. Itu dia, boro-boro terima mau ngeliatnya aja susah. Betul. Ditaruh dalam rumah, ditutup-tutup, dikunci pula kan. Waduh. Bayangin 3.000 triliun berarti 10 IKN jadi. ibaratnya. Kita punya 10 IKN di planet Mars pun kita bangun di ibu kota gitu kan. Enak banget itu. Tapi gini, Bang Benik, ini kembali ke Pak Purbaya ya. Pak Purbaya ini kan juga sudah mendapatkan dukungan lah ya secara publik ya. Iya. Meskipun juga ada yang anti, itu wajar Normal lah. Cuman kan masalahnya adalah bagaimana dengan dia menghadapi internal mereka di Kementerian Keuangan yang mungkin gayanya masih gaya yang lama kan 10 tahun dipimpin dengan gaya yang stabil di posisi yang kalau Ngap-ngapan. orang Stabil ngap-ngapan. Iya, orang Jawa itu maga gitu ya, antara iya dan tidak gitu. Gimana Bang? Kan ini kan tidak gampang ya mengubah mindset yang sudah 10 tahun. Lebih lah. Lebih mungkin Kan dari era SBY. Nah ya itu gimana itu? Itu urusan Purbaya lah. Dia kan dibayar buat kerjaan itu ya. Oke. Tapi saya rasa bisa sih. Kalau saya lihat dia kayaknya orangnya nggak terlalu kaku. Tapi di sisi Nyantai. lain dia juga nggak bisa dibodoh-bodohin. benar. Karena dia main data, dia pegang data dan dia mau present data sendiri. Artinya kan kalau dia presentasi bukan karyawannya.
ada konsekuensi yang lu omongin harus bener. Dia harus cek. Kayak kemarin kita lihat dia ngetes loh telepon kering pajak. Iya benar. Cortex. Ya? Iya. Di situ dia nggak kan, gue dikibulin ya sama anak buah nih. Emang betul lu dikibulin. Iya kali Cortex program, duit negara habis triliunan lu gue bikin Cortex. Pendapatan negara minus. Itu berarti kan kerugian keuangan negara. Sampai hari ini gak ada yang masuk penjara. Kok aneh lu jalanin negara kayak anak bocil, program-program habis triliunan gak ada konsekuensi, aneh banget. Siapa yang mau gitu kan, aneh banget gitu loh. Lu bikin kesalahan merugikan negara lu, triliunan, gak ada yang masuk penjara. Ini negara apa gitu kan. Tapi anyway ya dia juga gak cari masalah juga, dia kan gak ngata-ngatain orang lain gitu. Oh taktis nih dia tahu nih, dia jadi tahu ininya dan ngasih kode, nyentilnya tahu, lu jangan main-main sama gue mau cek ke bawah, karena dia orang market. Kita investor ya, kita pun ketika mau invest pun kita masuk. Kita sering masuk ke pedalaman-pedalaman, ke Sulawesi, ke Papua. Ya supaya kita nggak ditipu sama namanya laporan keuangan yang bodong itu gitu. Orang bisa rekayasa. Tapi kalau datang ke sana mana ya tambangnya ya? Katanya sini punya 5.000 hektar, sampai sana nggak ada. Yang ada orang jemur-jemuran di situ. Jadi memang dia ya itulah dinamika birokrasi di Indonesia. Ada beberapa kementerian itu yang siapapun menterinya pasti nggak akan berubah. Karena birokrasinya lebih kuat gitu. Dirjen-dirjen ini kan banyak yang levelnya udah kayak sekda kalau daerah. Siapapun gubernurnya yang berkuasa sekda. Gitu kan. Jadi malah banyak kepala daerah pun suka ngemis-ngemis sama sekda. Pun gue lihat, mau ketemu gubernur harus sama sekda. Mau jalannya harus sama sekda. Gila, lebih powerful. Soalnya gubernurnya di Jakarta. Hai gitu kan. Yang jalanin sekda di daerah. Tapi ya kalau yang kita lihat si Purbaya ini kayaknya bisa turun langsung sih ke bawah. Dan dia mau gitu loh. Mau turun langsung dan ngecek sebenarnya yang dia lakukan benar apa enggak. Dampaknya seperti apa ke bawah. Karena jujur aja menurut gua ya contoh gini ya. Kayak kita kan sekarang mengandalkan itu operasional negara kita yang defisit ini kan dari surat utang. Dan kayaknya bangga banget surat utang kita mayoritas sold out yang beli investor lokal gitu. Tapi nggak pernah berpikir itu kejahatan. Kenapa kejahatan? Negara ini defisit. Oke, katanya tahun ini mau belanja negara 3.600 triliun. Sampai detik ini pun duitnya nggak turun. Penyaluran distribusi itu ke bawah nggak terjadi. Biasanya kan anggaran baru dipakai di akhir tahun. Jadi orang kering kerontang megah-megah nih sampai berbulan-bulan sampai hari ini pun nggak nyampe 50% serapan anggaran. Padahal duitnya utang. Artinya kan pemerintah bayar bunga. Nah pertanyaannya, pemerintah bayar bunga pakai duit siapa? Pemerintah bayar bunga ya dari pendapatan negara. Ada penerimaan negara bukan pajak, tapi yang paling banyak dari pajak. PPH. PPN. Nah yang bayar PPH PPN siapa? Kita semua yang ada di ruangan ini. Plus driver Gojek. Plus orang-orang yang di bawah yang paling kecil sekalipun yang kalau mau makan itu beli minuman, beli tepung terigu, beli gula, bayar PPN. Pajaknya dipakai buat bayar bunga. Bunganya diharapkan bisa diturunin ke masyarakat, tapi ditahan-tahan. Ditahan lagi. Padahal jalan terus. Dan negara ngutang sama rakyat melalui SBN. Kita semua banyak orang-orang mungkin kalangan menengah ya yang gue lihat ya. Kalangan menengah atas itu lu harus mikir kekejaman lu. Ketika lu beli surat utang negara, lu kan makan bunga. Yang bayar bunga lu itu bukan negara. Tapi kalangan menengah bawah. Membayar pajak. Menengah bawah ini yang bayar lu. Kalau oligarki itu udah ngerti gimana caranya pasang perusahaan di Cayman. Nggak bayar oligarki. Tapi yang kalangan bawah kan nggak ngerti bayar konsultan pajak di Cayman Island. Supir bangunan, gitu kan, driver, truk. Mereka real bayar pajak 11% setiap transaksi. Bayar 11%, supaya kalangan menengah atas menikmati SBN. Yang dibayar sama orang menengah bawah. Kan sadis. Sadis lah. Sadis banget. Kalau punya rasio berpikir seperti itu, artinya kan penggunaan anggaran belanja negara ini harusnya lebih bijak. Gimana caranya bisa kembali lagi dong ke bawah? Masa duitnya lu taruh di Menara Gading? Ya kan nggak logis. Makanya menurut gue itu keji sih. Itu keji. Ketika dia turunin 200 triliun itu ke bawah, ya harapannya juga Direktur Himbara ini punya otak juga buat salurin itu nggak ngasal-ngasal ya. Ya ekonomi jadi hidup kan di bawah. Orang penciptaan lapangan kerja itu pasti jalan. Dan kita hitung pasti jalan. Jadi dari rakyat ya kembali ke rakyat. Bukan dari rakyat buat Menara Gading gitu loh. Aneh banget. Tapi kan kritiknya nanti gimana dengan NPL?
Bagus itu Iya, bagus, itu iya, bagus. itu gimana dengan 200 triliun? Benar. Jadi Iya. rata-rata NPL kita pun kita cek masih kecil. Jadi rata-rata masih mayoritas di bawah 3%. Nah, kalau seandainya mereka masuk ke perbankan, NPL apakah jadi naik? Kalau NPL jadi naik, pecat aja direksinya. Saya setuju sama si Purbaya. Langsung ya? Iya, langsung pecat. Itu KPI dia ya? KPI, kalau nggak lu nggak usah jadi direktur lah, enak bener. Masa kerja tanpa KPI? Oke, terus nanti jadi ngasal-ngasal, simple, masukin penjara. Sritex kemarin kredit macet, masuk penjara direktur perbankan yang ngasih kredit ke Sritex, nggak ada urusan gitu loh. Tetap lu dikasih duit, dikasih kerja, ya lu sortir lah perusahaan yang bagus, yang dibiayai, bukan artinya jadi ngaco. Tapi ini kan sistem yang paling benar, dibandingkan duit 200 triliun itu dibagi-bagi pakai helikopter ke bawah. Habis jadi judol itu, habis beli rokok gitu, yakin gua. Ya masukin ke perbankan, perbankan udah punya ilmu sendiri, cara mengakses mana kreditur bermasalah, kan gitu kan. Mana debitur yang nggak benar gitu. Jadi mereka sendiri udah bisa saling assess itu. Jadi ini memang metode yang paling pas. Mereka punya skill lah perbankan ya buat urusin itu. Dibandingin duitnya bagi-bagi di atas, lempar dari helikopter gitu kan. Aneh. Atau BLT menurut gua, atau bansos paling konyol lagi tuh. Selesai. Ya, tapi untungnya dia nggak lakukan itu. Itu uang hilang aja Itu uang udah uang hilang Uang itu. hilang aja Selesai. Makanya gua confident banget. Paling telat kita 3 tahun IHSG itu pasti 10.000, yakin gua. IHSG 10.000. Nah kalau IHSG 10.000 itu kira-kira pertumbuhan ekonomi berapa itu? Memang harus di atas 5%. Di atas 5%? Iya, di atas 5%. Kalau hitung-hitungan kita pas, bahkan dalam 2 tahun mungkin bisa di atas 6% sih. Ingat ya kan, kalau GDP naik itu konsumsi harus naik, investasi harus naik, government spending harus naik, ekspor harus lebih gede daripada impor. Yang mau dilakukan Purbaya kan dorong government spending. Memang government spending itu harus dikucurin, harus. Sistem kita yang selama ini sangat konyol ini, cuma 3 bulan terakhir baru dikucurin. Orang udah kelelep gitu, udah habis. Udah megap-megap. Udah megap, aneh banget. Kayak nggak ada perencanaan gitu loh. Dalam 1 tahun ada 3, bukan cuma 1 kuartal loh. Dalam 1 tahun ada 4 kuartal. Orang harus hidup loh selama 3 kuartal di depan ini. Bukan 1 kuartal di akhir doang yang lo turunin gitu loh. Jangan ngaco. Tapi kan bertahun-tahun kayak aneh banget sih negara kita ini kan. Ya itu yang mau dia rubah, government spending. Jadi kalau itu bisa lebih meratakan, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih konsisten, jadi lebih terukur. Nah orang kalau udah megap-megap baru dikasih makanan, hidup lagi. Tapi kapan dia bisa keker kayak Aderai gitu ya, kalau nggak konsisten tiap kuartal itu turun terus, bisa biar sehat lah. Terus investasi jadi juga lebih menarik. Kenapa investasi jadi lebih menarik? Karena kalau government nggak spend, orang ngapain buka hotel baru? Iya dong. Siapa yang mau isi kamar kita gitu kan? Orang siapa mau buka pabrik baru, buka jalan, buka jembatan, buka restoran, beli mesin baru gitu. Orang nggak bakal mau jadi invest. Sama yang benar-benar harus ditekan sih ekspor sih kalau menurut saya. Kalau konsumsi pasti naik lah, dengan 200 triliun itu konsumsi naik. Jadi pertumbuhan ekonomi semua bagus. Tinggal ekspor nih. Ekspor yang benar-benar pemerintah harus galakan, dan ini konsekuensinya pemerintah harus berani melakukan deregulasi maksimum. Semua yang menghambat peraturan ekspor berantas. Pangkas semua. Termasuk ormas. Kan konyol, kayak kemarin kita lihat BYD mau investasi bikin pabrik listrik triliunan di Subang, gagal. Kira-kira ada orang demo-demo, kan konyol banget. Chandra Asri Petrokimia mau buka di Tangerang, triliunan juga. Gagal karena ada ormas pengusaha minta duit, gue dong dapat menang proyeknya. Ya kali, lu harus ikut tender lah. Namanya perusahaan kan yang paling efisien yang menang. Iya, bukan yang paling semangat malak yang menang, kan enggak dong, yang paling efisien yang menang. Nah ini kan harus diberantas. Ya bisa apa enggak? Itu saya jadi pertanyaan. Gitu. Tapi memang pemerintah udah harus berani pro eksportir, harus berani. Contohnya paling gampang adalah kita sejauh ini selalu pro UMKM. Padahal penciptaan lapangan kerjanya mungkin kelihatannya banyak. Tapi apa bayar pajak? Contoh martabak pinggir jalan, apa iya karyawannya dibayar UMR? Gua yakin dibawa UMR. Kalau dibawa UMR gimana cara dia lapor pajak? Nggak bisa. Jadi memang kita butuh industri besar. Kalau semua orang bikin toko seblak, siapa yang belanja seblaknya? Iya dong, ya buruh pabrik, investor besar. Jadi investor besar, orientasi ekspor, permudah, kasih fasilitas kredit. Sekarang kita nggak kompetitif. Bunga buat ekspor ya, kalau di Cina itu nggak nyampe 2%. Kalau bisnis kita orientasi ekspor, bunga itu di bawah 2% di Cina. Plus lagi dapat cashback dari pemerintah. Dihitung berapa kontainer. Lu kirim 3 kontainer, lu dapat cashback ya setara 35 juta. Kalau lu 10 kontainer, cashback lu gua kasih lagi dari pemerintah. Jadi benar-benar di-encourage buat ekspor. Nah itu kita untung kalau kita di sana, karena kita dapat devisa. Dapat lagi peluru negara. Kalau mau intervensi rupiah melemah atau mau menguat, dia punya peluru gitu loh.
Cuma kan lagi-lagi ya suku bunga ekspor segala macem nggak ada gunanya kalau BI juga nggak inline. Gue nggak peduli mau lu bisnis narkoba kek, mau lu bisnis impor kek, ekspor kek. Kalau gue bilang 4%, 6%, 10% terserah gue. Kan jadi nggak inline gitu loh. Aneh. Iya, BI lah. Jadi BI adalah kunci dong. BI adalah kunci. kunci. Tapi sampai detik ini nggak pernah di demo. Gitu. Makanya santai-santai aja gitu loh. Memang sekali-sekali perlu ada orang mengajukan aspirasinya gitu kali ya. Iya. Biar mereka tahu, oh lu ternyata biang kerok ya. Iya. Woi, BI dengerin weh. Seru ya. Seru. Mas, kira-kira dalam ke depan ini kan ini Pak Purbaya memang entah karena baru ya, orang dengan sekian periode itu menterinya itu aja terus ada sosok baru atau memang Pak Purbaya ini madhabnya atau apalah strateginya diterima gitu ya. Saya bukan ahli ke situ tuh. Tapi peran saya adalah gaya-gaya beliau ini kan memang agak cowboy gitu ya, tapi menurut saya sih agak ada yang berbeda lah. Kita lihat enak ketika tadi di DPR gitu ya. Dan ngebaca selama ini kan ketika penyampaian APBN itu selalu tegang gitu kan. Dia tadi kan ada jokes-jokesnya, samperin lebih gitu, itu kan asik gitu loh ini. Nah, tapi bukan itu yang mau saya tanya. Menurut Mas Bendik sebagai yang sudah sehari-hari ada di bergelut dengan investasi, ekonomi, makro dan sebagainya. Kira-kira ada gebrakan apa lagi dalam waktu dekat dari Pak Purbaya? Masa gua ini lu nanya bocoran. Gimana caranya kita bisa tahu? Nah, siapa tahu namanya ini sudah menganalisis kayaknya akan kesini-sini setelah 200 triliun ya barangkali. Kalau yang kita lihat ya, dan ini memang harus dilakukan pemerintah itu penurunan suku bunga. Itu satu, itu wajib tuh turun terus. Yang kedua, yang udah pasti ini nggak ada negosiasi sih. Memang pemerintah itu bakal harus, menurut saya pribadi ya, pajak itu harus diturunin. Ini butuh nyali nih buat nurunin pajak. Karena percuma ya, misalkan kita mau bikin pajak itu 12% PPN misalkan, atau pajak penghasilan mau dinaikin lagi. Begitu kita setor, kita setor nih, semua orang di sini bayar pajak. Kita setor ke pemerintah. Pemerintah bisa nggak spending itu wisely? Faktanya kan enggak. Malah kena korupsi iya. Bocor iya. Terus kalau keluar akhir tahun itu nggak efisien ya. Akhirnya spending yang nggak jelas, bongkar pasang trotoar gitu kalau di daerah. Setahun 2000 kali bongkar pasang trotoar, nggak jelas. Jadi the worst investor in the world itu government. Oke. Kita disuruh patungan cuy, 10% ya nyetor ya ke negara ya, 10%. Taruh. Negara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak becus. Menurut saya, dan ini udah berulang kali dibilang sama Charlie Munger, ini mitranya Warren Buffett. Dia bilang sebetulnya bisa jadi ibu rumah tangga itu investor yang lebih wise. Negara dikasih duit 10% dari kita semua, dia nggak becus kelola itu. Apapun negaranya. Tapi kalau dikasih ibu rumah tangga, duit ini gua tahan dulu lah, soalnya 3 bulan lagi mau bayar uang sekolah anak. Duit ini gue tahan dulu lah, soalnya nanti mau beli susu. Atau duit ini gue harus spending nih, mau beli vitamin anak lagi sakit atau apa. Ibu rumah tangga itu lebih tahu duit itu buat apa. So kalau ditanya, jauh lebih bagus duitnya itu disetor ke negara yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan dumb spending ujung-ujungnya. Kenapa nggak dibiarin di rumah tangga? Jadi duit berputar di bawah. Bayangin kurangin 1%. Kali berapa ribu rumah tangga di Indonesia ini. Peredaran uangnya pasti jadi lebih hidup di bawah. Pasti dia spending, mungkin di hari ini mau beli permen kah, beli gado-gado kah, beli popok kah, beli obat kah. Kali berapa ratus juta ibu rumah tangga di Indonesia. Ekonomi itu hidup. So next yang harus dilakukan sama Purbaya, either dia motong pajak atau naikin PTKP. PTKP PPh 21 itu orang-orang yang nggak bayar pajak menurut gua sekarang udah kekecilan sih. Sekarang itu minimal 10 juta lah. Jadi teman-teman yang harusnya gajinya di bawah 10 juta itu menurut gua nggak usah bayar pajak lah. Lu pun bayar pajak gak ada gunanya juga sebetulnya. Negara juga nggak ngerti gimana cara puterin itu. Udah ujung-ujungnya dia tabung di Bank Indonesia kan gitu doang. Gitu iya. Ya udahlah kasih aja lah. Teman-teman ini yang paling tahu. Punya gaji 10 juta, 10% kan sejuta misalkan. Udah biarlah mereka yang lebih tahu mereka spending kemana. Pasti mereka spend, pasti ekonomi lebih hidup. 1 juta yang mereka tadinya setorin ke negara ya. 1 juta, kalau kali 100 juta orang, gila udah berapa ratus triliun. Setiap bulan muter 100 triliun. Wih, ekonomi efeknya gede banget. Itu. Kalau yang ini, yang Pak Purbaya itu juga, apa sih kemarin yang protes cukai rokok ya kalau nggak salah ya. Cukai. Yang ketinggian jadi biang kerok
Kayak Fir'aun lo, ekonomi juga tuh. yang Fir'aun lo gitu. 57%. Iya. Iya. Cukai rokok kan gitu kan. Abang ngerokok ya? Saya enggak. Ngerokok nggak? Nggak usah ngerokok. Oh ngerokok ya? Tapi Kalau pertanyaan saya adalah emang segitu signifikan ya untuk mempengaruhi ini ya? Kalau kita lihat data sih malah ketika cukai dinaikkan, kalau kita bandingkan sama 5 tahun lalu, naik sih pendapatan cukai negara. Jadi ketika cukai dinaikkan ya cukai naik juga. Cuman ini jadi redistribusi ekonomi. Kalau zaman dulu yang untung itu adalah oligarki rokok. Sekarang adalah jagoan-jagoan rokok ilegal yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Bener. Gitu kan. Jadi kita sih lihatnya ini adalah redistribusi ekonomi. Jadi muncul orang-orang kaya baru nih di Kediri nih. Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat desa. Itu redistribusi ekonomi melalui rokok ilegal. Apakah kita setuju dengan itu? Tidak. Gitu loh. Itu tidak. Tapi satu yang dicatat, di sini gua berseberangan dengan Purbaya. Di sini gua nggak setuju dengan Purbaya. Kalau dia mau menurunin cukai rokok, gua sangat tidak setuju. Menurut gua cukai rokok harus dinaikkan. Bahkan bukan cuma sama ya, tapi harus dinaikkan lagi, dinaikkan terus. Kenapa? Karena salah satu kebocoran anggaran di Indonesia bukan cuma soal korupsi, tapi pengeluaran buat BPJS Kesehatan. Kan harus diukur BPJS Kesehatan. Kita minus ratusan triliun buat penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan rokok. Penyakit paru-paru, jantung, tumor, stroke. Itu semua berhubungan dengan rokok gitu loh. Lu harus hitung berapa ratus triliun kerugian negara di situ. Kalau seandainya itu dicoret, penghematannya kan bisa dipakai buat tempat lain gitu loh. Apakah worth it gitu kalau seandainya cukai itu dihilangkan? Nah, argumentasi orang-orang pecinta asap rokok yang cita-citanya mati muda, mereka selalu bilang adalah kami ini apa? ini Penyumbang negara. Penyumbang negara ya. Orang-orang itu kan selalu bilang perusahaan-perusahaan besar itu pahlawan, patriot gitu kan. Apa iya patriot? Bukan mereka yang bayar cukai. Yang bayar cukai itu Pak Lukman. Iya. Bukan perusahaan rokok. Nggak ada perusahaan rokok jadi pahlawan. Yang bayar itu kan rakyat yang ngisep coy. Merokok. Jadi nggak ada ceritanya perusahaan rokok itu pahlawan negara, itu salah. Yang kedua, melindungi ekonomi lokal karena petani-petani. Enggak. Faktanya impor tembakau di Indonesia hari ini udah lebih dari 900 juta dolar setiap tahun. Naik. Tahun lalu itu 800, tahun lalunya lagi 700. Jadi konsisten naik terus. Terus kalau dibilang tembakau, kasihan petani tembakau, enggak. Hari ini petani tembakau di Indonesia jerit-jerit, harga tembakau jatuh terus. Ya gampang aja lah, harga gula makin mahal apa makin rendah hari ini. Apa yang bikin petani gula jerit-jerit? Apa yang bikin petani bawang jerit-jerit? Karena keran impor. Dibuka Iya kan? terus. Iya, di Lampung kemarin demo besar karena serapan singkong. Betul. Harga singkong jatuh ke titik terendah. Kenapa? Bukan karena tiba-tiba panen raya, enggak. Karena ada orang yang impor gitu loh. Terus pertanyaannya juga sama, kenapa tembakau banyak orang jerit-jerit? Iya karena harganya jatuh. Kenapa harganya jatuh? Karena impor. Oversupply. Jadi dibilang ini pahlawan nasional, kagak. Sambil minum dulu. Kita minum dulu. Siap. Haus. Tapi ya itu serunya, harus dilihat. Jadi artinya kan kalau seandainya kita meringankan cukai dihilangin misalkan jadi 0%, seolah-olah ekonomi bakal hidup. Enggak, kebocoran devisa makin banyak tembakau yang diimpor dari luar negeri. Kita beli pun pakai dolar. Kan nggak masuk akal gitu. Rupiah kita gadaikan rupiah kita, tukar ke dolar, dolarnya buat beli racun. Aneh banget gitu loh. Terus kita juga kalau orangnya sakit habis makan racun kita juga yang harus bayarin. Aneh banget gitu loh. Ya nggak logis, di situ gue nggak setuju sama Purbaya. Jadi gue bukan buzzer Purbaya ya. Kalau bener ya kita bilang bener. Kalau menurut kita nggak pas ya. Jadi nggak semuanya setuju ini. Enggak. Tapi dari fokusnya pokoknya BI harus kasih KPI. Iya. Ini ternyata udah hampir satu jam lebih nih, Mas Pung. Aduh, siap. Seru nih. Seru ya. Tapi karena waktu kita seperti biasa, Mas Pung. Mas Pung mau ada lagi? Kalau enggak seperti biasa? Saya cukup. Oke, seperti biasa terakhir, Bang, sebelum tutup, semua tamu kami kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, misalnya mau untuk Pak Menteri Purbaya, Pak Prabowo, Pak Gubernur BI. Pak Gubernur BI atau Pak Romer atau siapapun. Ini kameranya itu sebagai kita sebelum closing. Siap, thank you Bang Lukman. Kita yang satu yang paling jelas sih kita itu ada namanya 8 tuntutan Benix. Yang pertama dan yang paling penting itu kita butuh yang namanya koruptor dihukum mati. Ini adalah harga mati. Jadi harus dihukum mati ini supaya orang ada kepercayaan, trust sama pemerintah. Kita nggak mau nanti ada demo jilid 2, jilid 3, jilid 4 habis nih lama-lama percetakan nih. Saya buka aja orang demo.
Jadi butuh adanya namanya koruptor. Jadi koruptor itu dikasih sampel bahwa kita memang serius membantai koruptor, nggak ada nego-nego, kasih hukuman mati supaya orang ada kepercayaan. Dan sampai itu bisa dibuktikan, program apapun yang dibikin pemerintah pasti banyak orang yang nggak percaya. Contoh misalkan Koperasi Muara Putih, pasti korupsinya gede, orang udah negatif thinking. MBG, pasti permainan ini. Pokoknya semua yang dibikin pasti orang udah victor, gitu kan? Pikiran kotor gitu loh. Nah ini yang harus menurut saya dibuktikan lah sama presiden bahwa pertama kalinya sepanjang sejarah ada presiden yang berani kasih hukuman mati gitu loh, kasih contoh. Dan gue yakin kalau pemerintah bisa lakukan ini, rakyat itu nggak bakal malu-malu atau takut-takut dukung Prabowo 2 periode, 3 periode, 1000 periode sekalipun. Kalau dia bisa buktikan ya, kalau gue jadi presiden ini gue bantai itu koruptor, nggak peduli itu mau anak gue kayak sepupu gue kayak saudara jauh gue, anaknya dari cicitnya gue, apa kayak lu selesaikan itu. Gue yakin negara rakyat kasih kepercayaan. Di Cina ada contoh, Deng Xiaoping ketika dia jadi presiden, pemimpin tertinggi di Cina, yang dia lakukan apa? Dia berantas koruptor. Termasuk orang-orang kepercayaannya mau cetung presiden sebelumnya. Ada namanya Gang of Four. Jadi 4 orang kepercayaan dibantai sama dia. Nggak ada masalah karena dia lihat ya negara butuh masa depan yang lebih pasti, masa depan yang lebih jelas. Dan dari sekarang kita harus potong nih penyakit-penyakit lama ini. Makanya dia bilang dia nggak peduli mau kucingnya warna putih, hitam, asal bisa nangkep tikus, kita pakai loh. Dan itu yang perlu kita lakukan buat negara ini mau lebih maju. Dan itu harapan kita sih sama Prabowo, berani lakukan itu, jangan gak enak-enakan. Kalau lu bisa lakukan itu, gue yakin rakyat akan setuju pilih lu sampai 30 kali, 50 kali lipat sekalipun. Orang percaya deh sama lu, pasti. Sepanjang sejarah nggak ada yang bisa lakukan itu soalnya. Iya, itu aja sih. Oke, kalau gitu menarik ya. Kita udah semua disampaikan secara to the point nih. Ternyata ada juga tadi yang kita sempat nggak pernah ngikutin ya, soal tadi apa? Rancangan undang-undang yang itu ya. Yang ternyata sudah sampai MK segala dan sekarang DPR. Menarik nih. Barang baru dari isu baru bagi bagi kita ya. Iya, bagi kita mungkin bagi kalangan Bang Benik sudah. Terima kasih Bang Benik waktunya ya di tengah kesibukan kepadatan bersedia memantau 200 triliun. Nah itu. siap. Oke. Ya, itu tadi ya kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Benik yang masih muda, energik, tapi ternyata 200 triliun mah kecil. Saya Lukman Hanafi dan juga saya Pung Purwanto dan juga narasumber kita Denny Tabarat, Bang Benik Tabarat. Ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi tentu dengan isu-isu menarik lainnya ya, Mas Pung dan juga Bang Benik. Terima kasih sekali lagi. Saya sekali lagi berterima kasih kepada kalian semua yang terus mengikuti tutup poin aja. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Ya. Jangan potong video ini. Nah, apa kata Bang Benik? Oke. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. To the point aja.